Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Sintiasari dengan nomor induk mahasiswa 21020160020 dari kelas HKIA 1 Program Studi Hukum Keluarga Islam. Jadi saya akan mempresentasikan tentang sejarah kodifikasi hadis guna memenuhi tugas mid semester mata kuliah Ulumul Hadis yang diampu oleh Ibu Yunita Dewi Septiana. Jadi saya akan menerangkan 3 subbab pada sejarah kodifikasi hadis ini, yaitu subbab pertama periode atau fase-fase kodifikasi hadis, dan yang kedua ada latar belakang kodifikasi, dan yang ketiga ada karakteristik atau kekhasan tokoh dan produk pada masing-masing fase. Untuk subbab pertama yaitu periode atau fase-fase kodifikasi hadis. Jadi di sini setelah hadis pada masa tabi'in, selanjutnya ada hadis pada masa Az-Zuhri. Pada masa ini itu terdapat 3 periode, yaitu periode kodifikasi hadis model Musanafat, periode perangkuman model Al-Masanid, dan periode perangkuman model As-Sahah. Untuk yang pertama yaitu periode kodifikasi hadis model Musanafat. Pada periode sebelumnya, para sahabat dan tabi'in hanya mengumpulkan hadis tanpa diterbitkan sesuai dengan tema-tema yang sama. Maka pada periode ini, para pengumpul hadis cenderung menerbitkan hasil kumpulannya sesuai dengan bab-bab yang sama. Kecenderungan penulisannya identik dengan layaknya penulisan kitab fikih. Tujuan dari pengumpulan ini adalah membantu para ulama yang berkecimpungan dalam urusan fikih. Untuk perangkum pertama pada periode kodifikasi hadis model Musanafat yaitu ada Abdul Malik ibn Abdul Aziz bin Juraji dalam kitabnya yang bernama Kutub al-Sunan. Sedangkan ulama lain yang merangkum ada Al-Iman Zaid bin Ali Zainal Abidin dengan judul kitabnya yaitu Kitab Al-Majmu' dan Al-Musannaf, dan masih banyak lagi perangkum hadis dalam periode. Untuk periode kedua ada periode perangkuman model Al-Masanid. Pada akhir abad kedua Hijriah dan awal abad ketiga Hijriah muncul sekelompok ulama yang ingin merubah penulisan dari model lama yaitu Al-Musannafat ke model baru dengan metode perangkuman hadis yang hanya memuat hadis-hadis saja. Jadi mereka mengumpulkan hadis dan menerbitkannya sesuai dengan urutan sahabat. Untuk perangkum mengumpulkan hadis-hadis dari riwayat tertentu dan dalam bab. Untuk periode yang ketiga ada periode perangkuman model Al-Sahah. Para empu model periode ini adalah para ulama yang mengumpulkan hadis-hadis sahih pilihan. Metode yang digunakan dalam model perangkuman ini adalah dengan cara menerbitkannya seperti layaknya kitab-kitab fikih, serta memilah dan memilih hadis di dalamnya. Orang pertama yang merangkum model ini ada Imam Al-Bukhari. Beliau merangkum kitab-kitab Al-Masanid dan Al-Musanafat dan yang lainnya. Akan tetapi yang diambil itu hanya yang sahih saja. Subbab kedua ada latar belakang kodifikasi. Pada abad pertama Hijriah, mulai dari masa Rasul, Khulafaur Rasyidin dan sebagian besar zaman Muawiyah, yakni hingga akhir abad Hijriah, hadis-hadis itu berpindah dari mulut ke mulut. Masing-masing perawi meriwayatkannya berdasarkan kepada kekuatan hafalannya. Pada masa Rasulullah, hadis melekat dalam memori para sahabat dan belum banyak ditulis. Bahkan di awal-awal wahyu, hadis dilarang untuk dicatat karena khawatir bercampur dengan Al-Quran. Para sahabat merupakan penyambung lidah Rasulullah. Banyak di antara mereka mendengar berbagai hal secara langsung dari Rasulullah. Bahkan Umar bin Khattab secara bergantian dengan tetangganya menghadiri majelis Nabi SAW. Namun banyak di antara sahabat yang tidak menulisnya karena di samping ada larangan, alat-alat pendukung tulis-menulis pada masa saat itu masih belum banyak. Dan yang paling utama adalah bahwa pada umumnya masyarakat belum melek akan tulisan serta kuatnya tradisi hafalan mereka. Jadi pada masa Khulafaur Rasyidin sebenarnya sudah mulai tampak kebutuhan akan hadis, terutama pada masalah-masalah yang khalifah sendiri tidak tahu dan belum mendapatkannya secara langsung dari Rasulullah. Namun hal itu masih sangat minim sekali dan hanya terbatas pada ketidaktahuan para sahabat pada satu kasus yang pernah ada di masa Rasulullah, tapi kemudian bisa diselesaikan oleh sahabat yang lain yang menyaksikan secara langsung pada masa Rasul.
Perkembangan Islam yang semakin pesat pada masa Umar bin Khattab membuat perkembangan meniscayakan perlunya tenaga pengajar agama, penyambung lidah Rasulullah, serta penyampaian petuah-petuah Rasulullah mengenai berbagai hal yang terkait dengan kehidupan manusia. Bahkan setelah terbunuhnya Khalifah ketiga yaitu Utsman bin Affan, kebutuhan akan hadis makin meningkat. Para sahabat semakin berhati-hati dalam menerima hadis karena telah muncul benih-benih hadis palsu pada masa Ali bin Abi Thalib, dan semakin kuat ketika masa Muawiyah bin Abu Sufyan. Misalnya hadis Ali sebaik-baik manusia, barang siapa meragukan maka dia kafir. Hadis digunakan oleh sekelompok pembela Ali atau Syiah. Kemudian salah satu contoh lain adalah sosok yang berkarakter jujur ada 3, aku, Jibril, dan Muawiyah. Hadis ini yang digunakan sebagai legitimasi kekuasaan dinasti baru setelah Khalifah Ali, yakni dinasti Umayyah dengan Muawiyah sebagai khalifahnya. Kaum Rafidah Syiah yang merupakan pendukung Sayyidina Ali merupakan golongan yang banyak memalsukan hadis. Jadi Al-Khaili dalam kitab Irsyad mengatakan bahwa kaum Rafidi telah memalsukan lebih dari 13.000 hadis yang isinya sanjungan terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib dan kecaman terhadap 2 khalifah pertama yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Kodifikasi hadis secara resmi terjadi pada Khalifah Umar bin Abdul Al-Aziz, seorang khalifah Bani Umayyah. Proses kodifikasi yang baru dilakukan pada masa ini dimulai dengan khalifah mengirim surat ke seluruh pejabat dan ulama di berbagai daerah pada tahun 100 Hijriah yang berisi perintah agar seluruh hadis Nabi di masing-masing daerah segera dihimpun. Umar yang didampingi Muhammad ibnu Muslim ibnu Syihab al-Zuhri. Sebab ketiga ada karakteristik atau kekhasan tokoh dan produk pada masing-masing fase. Yang pertama, kodifikasi hadis pada abad kedua Hijriah. Tokoh-tokoh hadis pada abad kedua Hijriah. Di antara tokoh-tokoh hadis yang masyhur dalam abad kedua Hijriah ialah Malik, Yahya ibnu Sa'id al-Qattan, Waqi ibnu al-Jarrah, Sufyan as-Tsauri, ibnu Uyainah, Syu'bah bin ibnu Hajjaj, Abdurrahman ibnu Mahdi al-Awza'i, al-Laith, Abu Hanifah asy-Syafi'i. Dan yang kedua yaitu kitab-kitab hadis yang terkenal dalam abad kedua Hijriah. Adapun kitab-kitab yang telah dibukukan dan terkenal di kalangan ahli hadis yaitu Al-Muwatta'ah susunan Imam Malik, Al-Maghazi wa Asy-Syiar susunan Muhammad ibnu Ishaq, Al-Jami susunan Syu'bah ibnu Hajjaj, dan selanjutnya masih banyak lagi. Di sini saya akan menyebutkannya juga yaitu Al-Musahannaf susunan Abdul Ar-Razzaq Asy-Syahani, Al-Musahannaf susunan Sufyan ibnu Uyainah, Al-Laits dan Al-Awzi. Al-Musahannaf juga susunan Al-Humaydi, Al-Maghazi An-Nabawiyah susunan Muhammad ibnu Waqid Al-Aslami, Al-Musnad susunan Abu Hanifah, Al-Musnad susunan Imam Asy-Syafi'i, Al-Musnad susunan Sa'id ibnu Ali. Dan yang terakhir ada Al-Mutakhalif Al-Hadis susunan Imam Asy-Syafi'i. Untuk kedudukan dan keadaan kitab-kitab hadis pada abad kedua Hijriah ini, di antara kitab-kitab kedua yang mendapatkan perhatian ulama secara umum adalah Al-Muwatta atau ini tuh susunan Imam Malik, Al-Musnad dan Al-Mukhtalif Al-Hadis yaitu susunan Imam Asy-Syafi'i serta Asyirah An-Nabawiyah atau Al-Maghazi wa Asy-Syiar susunan Ibnu Ishaq. Al-Muwatta'ah itu paling terkenal dan mendapat sambutan yang sangat besar dari ulama dan para ahli karena banyak yang memuat syarah atau penjelasannya dan mukhtasar ringkasannya. Abad ketiga Hijriah merupakan puncak usaha pembukaan hadis masa keemasan. Ulama hadis yang muncul pada abad ini digelari muqaddimin yang mengumpulkan hadis dengan semata-mata berpegang pada usaha sendiri dan pemeriksaan sendiri dengan menemui para penghafalnya yang tersebar di setiap pelosok dan penjuru negara Arab, Persia, dan lain-lain. Untuk tokohnya yaitu ada Ali ibnu Al-Madi, Abu Harim ibnu Hatim Ar-Razi, Muhammad ibnu Jarir At-Tabari, Muhammad ibnu Sa'ad, Ishaq ibnu Ruwaih, Ahmad Al-Bukhairi, Muslim, An-Nasi'i, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Qutaibah, Ad-Danuri.
Dan yang terakhir ada kodifikasi hadis pada abad ke-4 sampai abad 7 Hijriah. Masa ini adalah masa pemeliharaan, penerbitan, penambahan, dan penghimpunan, dan berlangsung sekitar 2,5 abad, yaitu antara abad ke-4 sampai pertengahan abad ke-7 Masehi. Saat jatuhnya dinasti Abbasiyah ke tangan Hulagukan pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Gerakan ulama hadis pada masa ini sebenarnya tidak jauh beda dengan gerakan ulama pada masa sebelumnya. Untuk tokoh-tokoh hadis pada masa ini ada Sulaiman bin Ahmad al-Tabari, Abdul al-Hasan Ali bin Umar bin Ahmad al-Darukni, Abu Awanah, Ya'qub al-Safrayani, Ibnu Huzaimah, Muhammad bin Ishaq, Abu Bakar Ahmad bin Husain Ali al-Baihaqi, dan masih banyak lain.